Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih berewang pilih makomi kembali di menit ke-11 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya dimanapun berada. Dan saat ini seperti biasa juga kita berada di program spesial kita, maksud kami di obrolan komunitas. Ngapa agak sedikit grogi nih pagi-pagi ya? Iya, karena mungkin kita sudah menghadirkan 3 darah cantik ini langsung dari Bujang Gadis ITB Bina Sriwijaya Palembang. Tapi ini sepertinya yang hadir gadis-gadisnya semua ya. Langsung kita sapa ke ruang dengarnya. Ada Nandini Dwi Pratiwi, Keisha Aulia, dan juga ada Anissa. Selamat pagi. Pagi Kak. Wow, luar biasa. Hari ini Seninnya agak sedikit ceria gimana gitu ya. Karena kita sudah kehadiran langsung adik-adik gadis dari ITB Bina Sriwijaya Palembang. Dan saat ini kita juga akan membahas mengenai aktif berprestasi di tengah tantangan kuliah dan juga organisasi. Oke, tapi pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka pula tak cinta. Nah, boleh kita kenalan satu persatu dulu biar lebih akrab, makin akrab lagi. Dari yang paling depan Kak pilih terlebih dahulu ada Keisha Aulia. Halo Keisha. Halo Kak. Oke, Keisha saat ini semester berapa? Saat ini Keisha sedang menempuh semester 1 dengan prodi S1 Farmasi. Oke, jadi saat ini semester 1 tadi ya? Iya. Berarti masih maba juga dong? Iya. Oke, saat ini berpredikat sebagai? Harapan 3. Gadis ITB Abdurrahman 2025 ya? Iya. Oke, selanjutnya ada Anissa. Iya, boleh Kak. Silakan Anissa. Semester berapa saat ini? Saat ini Anissa semester 3 dengan prodi S1 Farmasi, Kak. Oke, berpredikat sebagai? Harapan 3. Harapan 2. Oke, selanjutnya Nama saya Kak Nandini, Kak. Saya menempuh semester 5 di prodi S1 Kebidanan. Oke, kebidanan saat ini predikatnya? Sebagai wakil 2. Wakil 2, berarti Iya. runner up 2 ya? Iya, benar. Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Adik-adik cantik berprestasi. Langsung kita hadirkan dari ITB Bina Sriwijaya Palembang. Oke. Baik, kita mengerucut ke topik kita saat ini mengenai aktif berprestasi di tengah tantangan kuliah dan organisasi. Tapi Kak Pili boleh tanya sedikit dulu dong tentang kalian bertiga. Alasan kalian tertarik di pageant itu apa sih kalau dari Kezia? Baik, dengan Keisha sendiri untuk alasan masuk ke pageant ini yang pastinya untuk memperluas relasi, terus juga memperkembangkan prestasi saya. Oke, dan juga menambah pengalaman juga ya. Iya, betul. Mempelajari hal-hal baru tentunya ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Anissa, kenapa Anissa bisa tertarik ke pageant? Motivasi Anissa untuk mengikuti ini yaitu selain untuk mengasah keterampilan, komunikasi serta kepemimpinan, Anissa juga ingin mendapat pengalaman yang baru, Kak. Oke, baik. Nah, kalau untuk Nandini sebelumnya waktu semasa SMP atau SMA sudah pernah ikutan juga pageant seperti ini atau ini kali pertama juga? Ini kali pertama, Kak. Wow, Iya, mantap dong. pengalaman pertama. Jadi gimana nih pengalaman pertama ikut pageant? Seru banget. Terus nggak nyangka bisa jadi wakil 2. Karena oke. proses ke wakil 2 juga bukan hal yang mudah juga, Kak. Iya dong, tentu. Kan ini juga berdasarkan seleksi ya. Iya, Jadi betul. istilahnya nggak mudah nih mencapai di titik yang kalian ada saat ini ya. Iya, benar. Oke, dengan banyak kompetitor yang ingin berada seperti kalian terpilih. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Baik. Nah, kita ke ini. Jadi kalian sudah berapa lama menjabat sebagai predikat gadis ini? Kurang lebih Baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Iya, 2 bulan. Sudah ada proker kah dari kalian? Program Sudah, kerja? Kak, Sudah ada. Boleh dong spill dikit apa aja kemarin yang dilakuin? Kemarin kami sempat melakukan penggalangan dana, Kak, buat korban bencana banjir. Oke.
Dan mungkin untuk kedepannya kami akan melaksanakan proker kerja, berbagi takjil dan berbuka bersama. Oh iya, bentar lagi ya. Iya, Wah. bentar lagi bulan puasa, Kak. Itu sudah masuk agenda kalian nih. Iya. Wih, mantap dong. Apalagi kan alokasi kampus kalian itu kan sangat strategis Iya, gitu strategis ya. banget, Kak. Strategis banget. Jadi kalau untuk kegiatan sosial sangat mendukung. Benar. Oke, baik. Nah, jadi kalian rata-rata semester 1 semua. Enggak, Oh, tadi si Nandini berapa? semester 5. Oh, semester 5. Iya. Oke, baik. Semester 5. Jadi Nandini ini kan sudah semester 5 nih. Jadi cara Nandini membagi waktu antara akademik sama organisasi yang saat ini Nandini ikutin gimana? Pastinya ini sama-sama penting ya, Kak. Akademik sama non akademik sama-sama Oke. penting. Nandini membagi waktunya mungkin untuk sekarang Nandini lagi fokus karena ini kan mau mendekati ujian praktik nih, Kak. Jadi fokus Nandini masih ke akademik. Oke. Mungkin saat belajar biasa atau ada kegiatan Nandini pasti fokuskan ke non akademik, maksudnya ke organisasi ini. Oke, baik. Jadi semuanya sudah ada tupoksi masing-masing Iya. ya. Oke, jadi tetap prioritas akademik, walaupun ini organisasi ini juga nggak kalah penting Iya, juga. benar, Kak. Oke, baik. Oke, keren dong kalian ya, masih muda-muda, sudah mempunyai prestasi yang luar biasa juga. Nah, jadi kalau untuk kalian bertiga lagi nih, tadi alasan mengikuti pageant di kampus ini karena memang ingin mencari pengalaman, hal-hal baru gitu ya. Oke, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih kalian dalam mengikuti hal ini? Misalkan belajar apa gitu, terus cara kalian menggapai ini nih ada kayak tantangan tersendiri nggak? Kalau dari Anissa? Tentunya ada, Kak. Apa dong? Boleh di-spill dikit. Tantangannya tuh seperti kan awalnya kita nggak berani, ingin tampil di depan banyak orang. Terus kita tuh ada jiwa beraninya sedikit, jadi berani. Oh, jadi sekarang jadi lebih berani ya? Oke. Atau Anissa dulunya introvert juga kah? Sangat introvert. Sangat Kak. introvert. Jadi berani keluar dari zona nyaman Iya. saat ini ya. Oke, baik. Pokoknya kalau misalkan sudah terbiasa bersosialisasi pasti akan ketagihan, pasti akan pengen lagi karena kan menambah pengalaman baru, ilmu-ilmu baru juga. Karena kan bersosialisasi dengan orang kan ibaratnya nggak gampang juga untuk dilakuin. Oke, baik. Nah, kalau dari Kezia persiapan mengikuti ajang ini kemarin apa aja nih Kezia? Kalau untuk persiapan sih banyak ya, Kak. Dari persiapan untuk berbicara, berkomunikasi, terus kepercayaan diri itu juga harus ditabung untuk untuk Kezia. Terus juga untuk beradaptasi, terus membagi waktunya. Di situ Kezia sangat belajar dan juga banyak belajar dari di sana. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat semakin Kezia ingin Semangat. meningkat lagi gitu dari yang sebelumnya selalu bermalas-malasan, terus kalau misalkan ada kegiatan kayak nggak mau gitu, jadi sekarang lebih peduli ya? Iya, lebih ke ya udah sih, ayo gitu. Ayo gitu, kapan lagi gitu ya? Iya, kayak Oke. coba-coba, terus nggak taunya ketagihan gitu. Nggak taunya ketagihan. Iya benar. Jadi ini kan ibaratnya ini usaha tidak mengkhianati hasil juga. Jadi dengan apapun effort kita yang dilakukan, persiapan Kezia yang sudah dilakukan untuk mengikuti ajang ini, tapi kan berbuah manis juga akhirnya. Iya, betul. Oke, jadi itu yang membuat jeripaya kita kayak langsung terbayarkan gitu ya. Oke, baik. Nah, kita ke Nandini lagi nih. Oke, Nandini ini kan semester 5 nih. Jadi waktu semester 1 sampai 4 mengikuti organisasi lain juga kah? Untuk ini pernah kemarin ikut pageant yang lain, tapi gagal, Kak. Ya nggak kepilih. Itu jadi pembelajaran banget buat Nandini. Oke, mantap. Makanya bisa sampai di titik ini karena sudah ada kegagalan sebelumnya. Terus Nandini juga nggak hanya ikut organisasi BGK, tapi Nandini juga sebagai wakil ketua BEM di kampus. Wow, keren dong. Jadi ada organisasi lain juga Iya, betul, di Kak. kampus. Wah, double job nih. Double job. Jadi ini gimana nih cara ngebagi waktunya Nandini? Antara satu dengan yang lain ini?
untuk membagi waktunya Kak ya. Mungkin untuk sekarang BGK sama BEM itu sekarang itu kadang kolaborasi seperti penggalangan dana kemarin Kak. Oke. Iya, kami mengadakan acara tersebut bersama. Jadi untuk waktu Nandini bisa melakukan hal itu secara bersamaan. Nandini bisa sebagai wakil, Nandini juga bisa sebagai wakil 2 dari BGK. Oke, jadi apa namanya, satu dayung 2 pulau terlampaui Iya, gitu ya. benar banget, Wah, Kak. mantap dong. Oke, kita ke perubahan kalian dong. Jadi kira-kira apa namanya, setelah kalian menjabat sebagai gadis ITB ini, apa sih perubahan yang signifikan yang dari kalian, yang berbeda dari kalian? Menurut kalian dulu deh, dari Anissa boleh. Tentunya Kak lebih percaya diri dari sebelumnya dan lebih pede ngomong di depan orang ramai. Dari dulunya nggak berani ngomong, sekarang sudah berani ngomong. Oke, yang pasti ada yang dilupain, look juga dong. Iya, iya, betul. Jadi kalian kayak tampilnya memang pada dasarnya udah cantik, tapi kayak lebih cantik lagi gitu ya. Iya, lebih on point lagi. Lebih Kak. on point lagi. Oke, karena kan kalian juga pada dasarnya sekarang udah jadi role model gitu kan. Jadi banyak sedikitnya diikutin juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana. Oke, nah kalau misalkan kebiasaan kecil atau kebiasaan yang mengubah pola hidup kalian setelah kalian menjadi gadis ITB ini, ada nggak sih kayak perubahan kecil yang kayak dulunya nggak pernah ini sekarang jadi gini gitu, perubahan mikro gitu, ada dari Ada. Kezia? Kalau dari Kezia sih ada Kak, dari perubahan yang pertama komunikasi. Bisa berkomunikasi sama orang terus, dan juga sekarang tingkat kepercayaan diri itu mulai drastis gitu. Iya. Perubahannya ya? Iya. Oke, terus juga bisa lebih disiplin memanajemen waktu Iya, gitu ya? betul. Oke, baik. Kita ke ini dong, ke proses karantina kalian kemarin. Belajar apa aja nih? Boleh. Nisa, belajar apa aja kemarin? Kemarin kami sempat belajar seperti dance Kak untuk pembukaan acaranya. Wow, seru dong. Terus apa lagi? Terus ada seperti belajar make up dan dengar-dengar materi dari pemateri lain. Itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami Kak. Oke, nah di antara semua itu yang paling berkesan apa nih, Nisa? Bagi Nisa pribadi, Materinya Kak, materi pembelajaran apa yang paling organisasi. organisasi? Oke, cara berorganisasi Iya. gitu ya, memanage suatu organisasi gitu. Baik, beauty class juga oke kemarin Iya, ya. oke. Iya. Beauty class, terus apa lagi tadi? Public speaking, Public speaking, catwalk, dance. Iya, dance. Oke, itu pembelajaran yang kira-kira nggak bisa didapatin di mana kalau misalkan kalian nggak bergabung di sini ya. Iya, benar-benar. Oke, jadi sesuatu pembelajaran yang sangat patut disyukuri sekali. Oke, kalau dari Nandini, apa kemarin Nandini yang paling berkesan waktu pada saat karantina? Yang paling berkesan ya Kak ya. Sama sih seperti Kak jadi sama Anissa, itu materi sangat-sangat nambah wawasan Nandini, apalagi mengenai organisasi. Oke. Apalagi Nandini sekarang kan menjabat sebagai wakil ketua BEM sebelum jadi BGK. Jadi menambah relasi atau menambah wawasan Nandini mengenai organisasi. Juga ada juga pembelajaran yang sangat nggak pernah Nandini lakukan seperti catwalk, dance, itu kan nggak pernah Nandini lakukan. Oke. Apalagi di akademik, nggak mungkin kan Kak kita belajar catwalk. Iya, nggak ada. Jadi itu sebagai pembelajaran baru dan berkesan banget. Yang awalnya Nandini nggak bisa pakai hak yang tinggi, sekarang udah bisa. Wih. Iya. Oh, semua ada kayak tutorialnya semua ya? Iya benar Wow, Kak, jalannya juga. sedetail itu ya? Sedetail itu. Seru. Kalau Kezia? Kalau dari Kezia banyak juga belajar dari karantina kemarin, dari cara berduduk, terus cara berbicara, terus cara juga bermake up gitu kan, yang darinya nggak bisa jadi bisa gitu. Terus kalau dari Kezia sendiri, si Kezia hobinya kayak catwalk gitu, kayak fashion show. Memang sering di sekolah Kezia sering kayak ikut lomba fashion show, jadi sudah terbiasa, sudah tidak terkejut lagi gitu. Terus di bagian untuk make up juga mungkin dibilang sering, tapi tidak terlalu gitu kan Kak. Jadi tidak terlalu terkejut gitu kalau masuk
ke karantina kemarin. Oke, tapi dengan adanya hal tersebut jadi membuat Kezia lebih ini lagi ya, Iya. lebih mantap lagi apa namanya dance tadi, terus juga cara bermakeup, pokoknya jadi lebih maksimal semua pada saat tampil di grand final ya. Iya. Oke, baik. Jadi persiapan grand final lumayan panjang juga, karantinanya berapa hari? 7 hari. Wah, 7 hari. hari. Iya. Jadi di setiap hari itu diisi semua dengan materi-materi Iya, gitu ya. Iya, betul. Wah, jadi membuat kalian pada saat grand finalnya jadi tampil on point, tampil maksimal, memberikan penampilan terbaik tentunya ya. Iya benar Kak. Oke, baik. Kita ke ini, ke perubahan lingkungan dong. Jadi kalian setelah menjabat sebagai gadis ini tentunya kalian kan ibaratnya gini, sudah dianggap menjadi role model gitu, menjadi panutan dari mahasiswa-mahasiswa lain, terkhusus untuk mahasiswi-mahasiswinya. Nah, kira-kira ada perubahan lingkungan yang kalian rasakan, kira-kira kayak misalkan kalian jadi lebih dikenal banyak orang, lebih famous misalkan gitu, ada? Ada. Ada. Dari apa aja nih? Sisi apa aja? Dari sisi otomatis saat kita masuk pageant ini pasti kita mengenal orang-orang yang lebih hebat. Oke. Contohnya ketemu sama Kak Rian, sama Kak Sandes, sama banyak orang-orang hebat lainnya. Kak Hadi, beliau yang ngajarin dance kami kemarin. Oke. Ternyata untuk jadi orang hebat itu susah juga Kak. Oke. Nggak semudah itu. Apalagi Jadi, dari sosok Kak Rian, lihat beliau, wow sebegitu kerasnya bekerja. Sebegitu Iya. kerasnya. Karena memang pada dasarnya memang gigih dan juga konsisten dengan hal yang betul-betul pengen kita geluti ya. Iya, benar. Hasilnya juga pasti akan maksimal. Seperti kakak-kakak tingkat kalian ya. benar-benar. Oke, sudah menjadi role model kalian juga, kayak acuhan kalian juga untuk jadi lebih baik lagi, terinspirasi dari mereka tentunya. Coba tadi Kak Rian, terus Kak Rian, Kak Hadi, Kak Hadi. Sandes, Wow. Kak Ajeng, Kak banyak, Ajeng. banyak Pokoknya kenal-kenal orang yang hebat. keren-keren semua Iya, ya. jadi Oke, baik. nambah relasi. Oh keren-keren, bisa kenal sama orang-orang hebat ini. Kalau dari Nisa gimana Nisa? Dari lingkungan pertemanan ada perubahan kah yang kamu rasakan? Misalkan kayak mereka, teman-teman yang lain jadi ini ke kamu lebih banyak temennya, atau mungkin malah gimana misalkan, ada nggak? Ada Kak. Ada, tentunya. gimana? Mungkin dari dulu kan Anissa belum banyak dikenal dari semester awal. Nah, semenjak maksud pageant ini mungkin Anissa lebih banyak dikenal, terutama teman-teman angkatan Anissa yang mungkin tahun depan mereka akan banyak mengikuti pageant ini. Wah, Karena jadi terinspirasi dari Anissa. menginspirasi juga ya. Oke, baik. Kalau untuk Kezia kita ke ini aja nih, ke benefit aja, keuntungan. Jadi keuntungan kalau menurut Kezia, keuntungan yang Kezia dapatkan dengan mengikuti pageant ini apa nih Kezia yang paling berarti? Kalau untuk keuntungan sih bagi Kezia itu untuk waktu lebih disiplin lagi gitu. Itu keuntungan bagi Kezia yang kemarin Kezia suka bermalas-malasan. Terus Kezia juga sekarang sudah belajar untuk lebih disiplin lagi, lebih belajar lagi untuk mengatur waktu. Terus kalau untuk keuntungan lainnya seperti ya tadi untuk bermakeup juga menguntungkan Kezia juga. Kayak mengasah lagi selama-lama juga terbiasa. Oke, jadi mengasah lagi kemampuan ya tentunya Iya, ya. betul. Pokoknya ini harus kalian manfaatkan betul-betul kesempatan yang sudah diberikan. Jadi dengan kalian sudah berada di titik ini insya Allah akan membuka gerbang kalian ke depan lebih luas lagi. Siapa tahu nanti punya goal tersendiri, pengen ikut pageant mana, sudah punya goal-goalnya ya. Iya, Kan di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini seperti kita tahu banyak sekali pageant-pageant yang luar biasa yang bisa diikuti. Nah mungkin ini akan menjadi titik awal kalian. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Oke Anisya, Kezia dan juga Suci dan juga Nandini maksudnya. Kita break dulu ya. Kita dengarkan satu lagu dari Sumatera Selatan. Setelah ini kita bakal lanjut kembali masih dengan gadis ITB Bina Sriwijaya dan juga topik aktif berprestasi di tengah tantangan kuliah dan organisasi. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Om Swastiastu beli, ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge. Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul. Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu. Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia, RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 35 menit lepas dari jam 9 paginya, Sobat Budaya dimanapun berada. Dan saat ini kita juga masih bersama dengan gadis ITB Bina Sriwijaya dengan tema aktif berprestasi di tengah tantangan kuliah dan juga organisasi. Obrolan komunitas untuk edisi pagi hari ini. Kita sampai kembali. Masih aman semua ya? Aman terkendali. Kita sudah masih bersama dengan Nandini, Kezia dan juga Anissa yang hari ini siap membagikan inspiratif mereka ya. Oke, baik. Tadi sudah banyak kita bahas mengenai organisasi yang sudah kalian geluti saat ini. Sudah kurang lebih dari 2 bulan ya. 2 bulan kalian menjabat sebagai gadis ITB Bina Sriwijaya Palembang. Oke, kira-kira kita ke ini ya. Tadi siapa yang belum ditanya tantangan terbesar? Anissa kali ya. Oke, Anissa, boleh Anissa? Kira-kira tantangan terbesar Anissa dalam menjabat sebagai predikat saat ini apa nih Anissa? Tantangannya menjadi ikon yang baik untuk teman-teman yang ada di kampus itu sangat besar, Kak. Oke. Takutnya melakukan ini salah dikit menjadi ikonnya jelek. Jadi itu jadi tantangan terbesar Anissa untuk saat ini. Betul. Jadi apa-apa mudah dinotis gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi dengan kalian menjadi salah satu gadis ITB Bina Sriwijaya ini Palembang ini sendiri, tentunya untuk privilege yang kalian dapatkan juga banyak ya tentunya ya. Salah satunya bisa lebih dekat dengan dosen gitu kan. Oke, dengan pembina-pembina lain juga. Betul seperti itu? Betul. Iya, betul. Nah, betul seperti itu ya. Nah, jadi dengan kalian bergabung di organisasi ini, kira-kira membantu menunjang akademik kalian nggak sih? Membantu juga? Membantu Iya. pastinya. Membantu, misalkan dalam hal mengerjakan tugas di kelas, presentasi depan kelas, jadi kayak semakin pede gitu ya. Iya benar-benar. Oke, betul ada pengalaman hal tersebut? Iya benar. Iya, betul. Oke, jadi boleh dong cerita sedikit, boleh, tentang presentasi di depan kelas gitu. Dengan mengikuti gadis ITB ini, yang kalian pelajarin bisa diterapin. Bisa. Pada saat apa itu waktu Nandini kemarin? Kita itu waktu ikut pageant ini kan diajari public speaking, Kak. Nah, jadi itu bermanfaat banget waktu dalam kelas. Kan kita kalau di dalam kelas itu sering presentasi tuh, Kak. Kalau pembelajaran di kampus itu biasanya kebanyakan presentasi. Jadi saat maju presentasi itu, Nandini bisa menyampaikan materi itu dengan baik, nggak gugup, nggak takut salah. Kan kalau kemarin tuh sebelum ikut pageant ini tuh kalau maju tuh kayak gimana ya, nervous, takut salah gitu. Kalau ngomong tuh takut belibet. Nah, semenjak ikut pageant ini kan kemarin udah dilatih public speaking. Jadi itu buat Nandini tuh lebih percaya diri kalau maju ke depan, Kak. Jadi nggak ada rasa takut. Masih ada pasti rasa gugup, tapi nggak buat Nandini tuh jadi gimana ya gitu. Nggak pede dulu ya. Iya benar. Oke, jadi basic-basicnya minimal sudah tahu gitu ya. Benar. Oke, cara mengatasi misalkan nervous gimana, gugup gimana. Oke, betul ya? Betul. Oke, kalau pengalaman dari Kezia gimana Kezia? Kalau untuk pengalaman sama seperti Kak Nandini yang biasanya Kezia nggak bisa presentasi, jadi bisa gitu. Terus tahu apa yang mau dibicarakan di presentasi, tidak terlalu kepatokan dengan PowerPoint. Jadi tentunya Kezia tertarik terus selalu berusaha belajar lagi untuk public speaking, terutama untuk presentasi di depan kelas. Seperti hal kecil tersebut, Kay juga belajar terus belajar agar public speaking makin mantep ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Anissa pengen di pageant ini sebenarnya pengen ikut lagi mencoba-coba hal-hal baru atau mau stuck di sini aja? Tentunya mau mencoba hal yang lebih banyak lagi, Kak. Sudah ada misalkan sudah ada goal tersendiri, pengen ikutan apa lagi gitu? Sudah, masih scoop di Kota Palembang? Iya, sepertinya. Wow, jadi persiapan yang Anissa yang dipersiapin apa aja nih? Tentunya public speaking, Kak. Public speaking, terus look badan, muka, dan tentang kita, bagaimana cara kita bergebaur dengan orang baru. Oke, knowledge juga ya, Iya. pengetahuan. Pokoknya harus misalkan ikut duta lingkungan, berarti harus mempelajari tentang lingkungan gitu. Pokoknya skopnya ikutin aja, memang sesuai dengan passion yang kalian senangi gitu ya.
Oke, kalau Nandini juga Iya Kak, pengen juga mencoba hal-hal baru lagi. pengen banget karena kan ikut pageant yang ini nih sebagai batu loncatan awal ya sebelum kita jauh lebih kenal pageant lebih dalam lagi, dimulai dari BGK ini. Mungkin nanti kalau ada pageant-pageant lain, nanti ini coba ikut daftar. Coba lagi Iya, ya. coba lagi. Walau kemarin sudah gagal, nanti kita coba lagi. Oke, nah di dunia pageant ini kalian punya role model nggak sih? Misalkan kayak punya kiblat gitu. Misalkan sosok ini harus menjadi kayak inspirasi aku gitu. Ada? Ada pastinya. Kalau Kezia siapa? Kalau Kezia pastinya inspirasi dari Kezia itu contohnya seperti Karian. Itu saya terinspirasi karena di situ banyak juga pengalaman-pengalaman tersendiri. Dan juga Kezia juga ingin mengikuti pageant yang lain seperti home pageant dari Mak Niko kemarin. Semoga Kezia juga lulus di sana. Amin ya Allah. Oh itu yang ini ya, yang langsung ke nasional itu ya? Mak Niko Corlang ya? Iya, Iya, betul. mereka coba. Wow, keren. Oke. Terus? Tentunya banyak juga inspirasi-inspirasi yang lain seperti pemateri yang kemarin dari Kak Sandes, terus Kak Ajeng, terus pemateri-pemateri yang lain membuat tingkatan percaya diri Kezia ingin terus lagi membuat pengalaman baru. Oke. Nah, kalau misalkan role modelnya yang nasional nih, Anissa, siapa nih yang kamu idolain di dunia pageant? Misalkan dari Putri Indonesia atau Miss Grand Indonesia atau siapapun. Ya tentunya dari Putri Indonesia Kak yang sering ditonton kan. Siapa tuh? Asya. Salma Ranggita. Iya benar. Oh, Salma Ranggita. Oke. Apa nih yang membuat Anissa kagum dengan sosok tersebut? Tentu saja dengan pengetahuannya Kak dan cara dia berbicara, cara dia menghadapi orang ramai, itu yang membuat Anissa menginspirasi beliau. Iya, sangat Iya. terinspirasi dari Salma Ranggita ya. Oke, dan juga Salma Ranggita juga kan juga mengharumkan Sumatera Selatan, berhasil menjadi runner up Putri Iya. Indonesia Iya, benar. di tahun 2025 kemarin ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau Nandini, siapa Nandini? Sosok dari dunia pageant, boleh lokal, boleh nasional yang sangat menginspirasi Nandini. Kalau Nandini sih terinspirasi kemarin, nggak apa-apa Kak ya, sesuai Nandini ya. Kalau Nandini kemarin ada teman Nandini. Beliau tuh ikut pageant-pageant kayak gini, Kak. Lihat dia tuh, wow keren ya di postingan Instagramnya, wow, pakai baju-baju kayak gitu. Itu sangat menginspirasi kayak dia dikenal banyak orang, dia banyak relasi, kenal orang ini, kenal orang itu. Jadi kalau kita mau ada apa-apa itu bisa, oh bisa minta tolong orang ini nih, kan kita kenal, gitu Iya, kan, iya, 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 kan, iya, iya. relasinya tuh luas. Jadi networkingnya jadi bertambah gitu ya. Betul, kalau misalkan punya mindset seperti itu nggak apa-apa, itu namanya mindset positif. Karena sejatinya di organisasi ini pastinya akan ada untungnya nantinya, Iya, benefitnya benar-benar. juga pasti bakal ada. Apalagi nanti kalau kalian sudah selesai di organisasi ini, misalkan selesai kuliah, misalkan kalian nanti apply ke corporate atau perusahaan-perusahaan. Nah, biasanya yang sudah pernah mengikuti organisasi atau mungkin pernah ada background di pageant, biasanya nanti akan jadi prioritas ya. Iya, Prioritas untuk cepat dimasukkan di daftar untuk pencari kerja. Karena dinilai nanti kan ini sudah terbiasa beradaptasi, menghadapi orang, jadi untuk berbaurnya pasti akan lebih mudah gitu ya. Iya, lebih mudah beradaptasinya. Lebih mudah beradaptasi. Pokoknya harus betul-betul dimanfaatkan posisi kalian saat ini. Iya, benar, Kak. Oke, baik. Apalagi Kezia dan juga Anissa masih semester 1 semua ya? Iya. Semester 3 Oh 3, Kezia 1. Jadi Iya, masih betul. banyak sekali waktunya, masih bisa banyak sekali mencoba hal-hal baru. Oke, jadi selain Nandini, Anissa, apalagi nih organisasi yang diikuti selain di Gadis ITB ini? Mungkin tahun depan akan mencoba ikut BEM Kak. Mm-mm. Ya dan akan mencoba mencalonkan diri sebagai ketuanya. Wah, keren dong. Itu dong langsung minta ilmunya di sebelah gitu ya. Langsung sertijab aja gitu. Kalau Kay? Kalau Kay, ya itu tadi Kay
Ingin ikut apa lagi? Ingin ikut home pigeon yang dari Maniko kemarin. Semoga juga Kay bisa terdaftar di situ dan juga Amin. lebih banyak lagi belajar dari situ Oke. dan juga mengasah kehobian Kezia juga. Tapi kayaknya Kay memang ke pageant arahnya ya. Iya. Passionnya ke sana. Dia nggak mau ngelirik yang lain, jadi dia fokus ke pageant Iya, gitu. benar-benar. Tapi nggak apa-apa, selagi konsisten, selagi bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih, semuanya akan oke dong pasti hasilnya ya. Iya. Jadi harus lebih maksimal lagi kalau misalkan betul-betul menginginkan sesuatu tersebut. Dari aspek apapun bisa dipelajari semua ya. Apalagi sudah banyak kenal orang-orang hebat tadi seperti Kak Rian, Kak Sandes. Nah, jadi itu boleh ilmunya diminta gitu ya. Pasti semuanya akan welcome dong memberikan ilmu untuk adik-adiknya kan. Apalagi benar. untuk melangkah jauh lebih baik lagi. Oke, baik. Kita break lagi ya. Oke. Kita ambil satu sesi lagi, setelah ini kita bakal ngobrol lagi sama kalian. Kita break dulu satu lagu dari Vina Fedriana dengan Pepe Lenjer. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut, matanya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Makan si kau baca
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih bersama kami berempat ya. Bersama saya Pilih Makomi, ada Kezia, ada Anissa, dan juga ada Nandini. Langsung dari Gadis ITB Amik Sriwijaya Palembang ya. Baik, kita di sesi terakhir. Ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Pilih. Boleh dijawab kalian bertiga satu persatu dengan versi yang berbeda-beda juga boleh. Ini menurut kalian atau boleh deh bagi tips sedikit untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang kira-kira saat ini masih terbelenggu, masih belum berani keluar di zona nyaman, masih belum mampu untuk beradaptasi mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Kira-kira sebagai pemula apa nih yang harus dilakukan kalau dari Kezia? Kalau dari Kezia sendiri itu kita harus mendorong seseorang tersebut untuk terus percaya diri dan jangan terlalu nyaman di zona nyaman tersebut, dan juga kayak kita harus mengajak dia seseorang tersebut kayak ayo nih kita buka pengalaman baru gitu. Kayak gimana ya? Pokoknya harus mencoba hal-hal baru gitu ya. Pertama di situ, dan juga yang kedua bagi Kezia di situ juga jangan dari kita sendiri. Pastinya dukungan dari orang tua. Orang tua. Terus yang terakhir bagi Kezia untuk tips keluar dari zona nyaman itu yang pastinya untuk percaya diri gitu. Pokoknya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dari versi yang kita punya ya. Kalau dari Anissa? Tentunya tips dari Anissa nih Kak, mulailah dari hal yang kecil, jangan langsung yang ke besar. Kita harus mulai dari hal yang kecil. Dari langkah kecil dulu ya. Terus kita harus buat tantangan untuk diri kita sendiri. Harus men-challenge diri kita, apakah kita mampu atau tidak gitu ya. Terus cari dukungan untuk diri kita sendiri. Tentunya kita harus mendukung diri kita sendiri. Dan yang terakhir, terima kegagalan. Karena kegagalan adalah awal dari kemenangan kita. Wow, keren dong. Kita juga harus punya support system juga ya. Support system, karena support system itu juga sangat berpengaruh untuk mood kita dalam melakukan sesuatu tentunya ya. Kalau dari Nandini, boleh Nandini? Kalau dari Nandini sendiri Kak, yang pertama itu harus terima rasa takut itu sebagai hal yang wajar. Karena otomatis sebelum kita mulai sesuatu pasti ada rasa takut, cemas, takut gagal, itu hal yang wajar. Hal yang biasa. Iya, anggap itu hal yang wajar. Jangan pernah kita menganggap bahwa kegagalan itu akhir dari segalanya. Ubah pola mindset kita itu bahwa dari gagal itulah kita bisa dapat pengalaman baru, wawasan baru. Kan dari sana juga kita bisa mulai langkah-langkah kecil nih Kak. Ya, kalau kita nggak gagal kita nggak akan tahu prosesnya. Yap, betul. Jadi kegagalan itu guru terbaik ya, pengalaman terbaik untuk kita melangkah lebih baik lagi. Terakhir, harapan dari kalian bertiga untuk organisasi yang kalian saat ini ikuti, bagaimana nih untuk Bujang Gadis ITB Bina Sriwijaya Palembang? Dari Nandini lagi. Oke, kalau dari Nandini harapannya itu semoga BGK ini bisa menginspirasi banyak mahasiswa. Amin. Jadi mahasiswa ini bisa terinspirasi bahwa oh ternyata ngikut pageant nih banyak dapat ini benefitnya. Iya, bahwa nggak seluruh ini nih nggak cuman ngabisin uang aja. Pasti kan banyak mahasiswa tuh berpikiran ikut pageant nih pasti ngabisin uang karena ikut gini banyak beli ini, suruh beli itu, pasti pikiran mereka kesana. Tapi mereka nggak tahu benefitnya itu apa. Mereka nggak tahu bahwa kita bisa kenal sama orang-orang yang hebat, kita bisa mengubah mindset kita, bisa membuat diri kita lebih percaya diri, lebih berani. Iya benar Kak. Terus jadi sebagai evaluasi diri kita juga bahwa oh ternyata kemarin yang dari saya nggak bisa gini sekarang jadi bisa. Jadi mudah-mudahan berarti benefitnya bisa lebih menginspirasi lagi mahasiswa-mahasiswa yang bisa ikut join ke organisasi ini ya. Kalau dari Anissa?
Tentunya harapan Anissa untuk BGK ini semoga lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dan untuk penerus-penerusnya semoga wujudkan impian kalian, jalin hubungan yang positif. Karena gak mungkin dong kita kuliah pulang aja. Jadi manfaatkan semumpung masih jadi mahasiswa ya. benar. Oke, karena kalau misalkan udah lulus ya kan nggak bisa lagi mengulang hal tersebut. Nggak bisa lagi, Kak. Jadi harus betul-betul dimanfaatkan posisi dan kondisi kalian saat Iya, ini. betul. Kalau dari Kay? Kalau dari Kezia sendiri Kak, untuk harapan BGK ini, kayak berharap semoga terus lebih baik lagi, lebih bagus lagi, Oke. dan juga untuk pesan untuk Kay untuk untuk terusnya, Kay berharap semoga tidak semangat di awal saja, Oke, selalulah betul. semangat sampai akhir karena kalau semangat dari akhir gak mungkin dong cuma dapat predikat aja gitu. Jadi haruslah semangat, teruslah percaya diri untuk seterusnya. Amin. Mudah-mudahan Bujang Gadis dari ITB Bina Sriwijaya Palembang ini akan terus memberikan inspirasi terbaik untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus sana, dan juga mudah-mudahan bisa menambah banyak lagi, peminat gitu ya, yang ingin ikut join di organisasi kalian, dan mudah-mudahan terus dari kalian semua bisa melangkah ke jenjang yang lebih oke lagi ya, dengan titik awal tersebut dijadiin pembelajaran, dijadiin pengalaman, siapa tahu ini adalah gerbang kalian untuk menuju kesuksesan di dunia pageant di luar sana yang lebih oke lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian bertiga, luar biasa. Nandini, Anissa, dan juga Kezia. Tak terasa kita sudah di akhir obrolan kita di komunitas hari ini. Kami ucapkan terima kasih mewakili LPP RRI Palembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita undang kembali dengan versi kalian yang berbeda. Kalian juga sudah semakin oke, semakin mantap ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri kebersamaan kita terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini, dan kita akhiri juga di rangkaian Ceria Pagi bersama saya Pilih Makomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.